momen kebahagiaan yang kukira ini. Bai Shuiwei, impianmu masuk keluarga kaya sudah waktunya bangun. Kukatakan padamu, baik anakku. Maupun mas kawin 5 juta ini, kamu tidak layak. Semuanya milik Yiyi. Di tempat pertunangan, disiram anggur oleh calon ibu mertua. Ya sungguh memalukan. Wanita ini ingin mendaki ke keluarga Song, menjadi keluarga kaya, tapi hasilnya sangat menggelikan. Komedi ini, tunanganku berkewajiban menghentikannya. Tapi, Ibu, tapi aku dan Shuiwei. Ibu apa ibu? Song sudah. Hari ini kamu harus menikahi Yiyi. Kalau tidak, jangan harap mewarisi 1 sen pun harta keluarga Song. Tapi, tunanganku adalah seorang mamas boy. Bai Shuiwei ini tidak disayang ibu mertua, tidak dibantu suami. Dari pengantin wanita berubah menjadi wanita yang ditinggalkan. Kakak Shuiwei, aku telah merebut kakak Syuda darimu, dan juga mas kawinmu. Kamu tidak marah padaku, kan? Marah? Mengapa aku harus marah? Pria mama ini. Dan 5 juta ini. Semuanya untukmu. Anggur yang tak terjangkau selalu terasa masam. Pak Bai, Awalnya aku berencana membelikan mereka kontrak senilai 50 juta sebagai hadiah balasan di hari pertunangan. Hah, cuma iri saja. Ayo Yiyi, tanda tangani perjanjian pernikahan ini. Kamu akan menjadi menantu keluarga Song. Nah, ibu melakukan ini semua demi kebaikanmu. Yiyi adalah ketua direksi grup Bai. Dia siap memberikan kontrak 50 juta kepada keluarga Song. 50 juta. Lagi pula grup PS memang berencana bekerja sama dengan grup Song. Aku menyamar sebagai Pak Bai, pasti tidak akan ketahuan. Berikan pengumuman. Batalkan segera kontrak 50 juta dengan grup Song. baik. Sayangnya, si mamas boy dan ibu mertua jahat ini tidak beruntung menikmatinya. Cowok itu tampan sekali. Kah, aku tak menyangka kita berdua bisa ditipu oleh kedua bersaudara Sang. Aku baru saja dibuang oleh Song Shuze, si anak sulung, setelah dia bosan. Kamu pun dihina habis-habisan di pesta pertunanganmu. Jangan lupa, kakakmu ini adalah wanita yang selalu balas budi dan melunasi utang. Lalu apa rencanamu? 3 orang di keluarga mereka, ditambah bayi Yiyi, si mata duitan, playboy, anak mama, penipu, semuanya sampah masyarakat. Oh, tak akan melewatkan satu pun dari mereka. Benarkah kah? Kau benar-benar bisa membantuku membalas Song Shuze juga? Benar, Song Shuze, kebalikan dari adiknya si anak mama, adalah anak durhaka. Dia adalah bidak terbaikku untuk melawan Lu Sumi. Dia baru pulang dari luar negeri minggu lalu. Setiap malam, dia pasti nongkrong di bar ini. Hari ini, aku sengaja datang ke sini untuk berburu. Mangsanya sudah tiba, minggirlah. Jangan sampai terkena imbas. Cara berburu yang terbaik adalah dengan muncul sebagai mangsanya. Halo. Tolong berikan saya penisilin terlebih dahulu. Hari ini, tolong berikan Lafroig di atasnya untuk rasa. Saya akan minum sampai mabuk. Baik. Minum sampai mabuk. Saya baru saja pulang ke negara ini. Saya sedang kesulitan mencari teman wanita. Wanita seperti ini, payudara besar tapi otak kecil.
Tidak punya banyak uang tapi suka mencari sensasi. Asal saya tunjukkan sedikit saja daya tarik dan kekuatan finansial saya, pasti langsung berhasil. Maaf mengganggu. Sepertinya Anda adalah ahli whisky. Bukan ahli, hanya tahu sedikit saja. Kebetulan, saya juga suka mencicipi minuman. Bagaimana kalau saya buatkan Anda satu gelas khusus? Anda bisa membuat koktail? Saya tinggal lama di luar negeri. Jadi bisa, karena terbiasa melihat. Perhatikan baik-baik. Lihatlah ekspresi bodoh, penuh kekagumannya. Pasti berhasil. Ikan mulai menyambar umpan. Midnight Encounter ini hanya ada satu di seluruh dunia. Semoga Nona menyukainya. Rasanya sangat unik. Saya sangat suka minuman ini. Dan pria yang bisa membuat koktail. Oh ya, beberapa tahun lalu di sebuah lelang, saya membeli sebotol Louis Ribeli seharga 1 juta. Saya menyimpannya dengan baik. Dan baru hari ini bertemu Anda, saya pertama kali punya keinginan untuk membukanya. Saya ingin tahu, apakah Nona berkenan mampir ke tempat saya untuk minum-minum dan berbincang tentang kehidupan. Tuan begitu tulus. Bagaimana saya bisa menolaknya? Hanya saja, malam ini saya mungkin kurang nyaman. Sangat disayangkan. Hei Nona, bisakah meninggalkan konta? Tuan, jika ada jodoh, kita pasti akan bertemu lagi. Wanita yang membangkitkan gairah lalu menolakku. Ini yang pertama kalinya. Minuman yang tidak enak seperti ini pun diminum sepertinya. Dia benar-benar tertarik pada Young Master ini. Kak, bukankah kau sedang berburu? Kenapa tidak mengobrol lebih lama dengan mangsamu? Pria seperti ini tidak bisa diberi kepuasan sekaligus. Aku akan menggantung seleranya sampai waktu berikutnya. Aku yang bikin sendiri. Mau coba cicip? Setiap hari, cuma sibuk berantakin dapur. Ini hobi aku. Bisa nggak hobi itu dijadikan penghasilan? Masa terus-terusan bergantung sama ibumu dan kakakmu? Ini hidangan terakhir. Sayang, keterampilanmu ini bisa jadi koki di restoran Michelin. Serius? Tentu saja. Sudah keluarga kita, apapun yang dikerjakan, pasti yang terbaik. Wewe tidak pernah merusak suasana hatiku. Entah dia sekarang bagaimana ya. Bu, Cuma ngurusin hal-hal yang tidak berguna, keluarga Song kita tetap harus mengandalkan kakak sulungmu. Bu, kakak sulung belum menikah sampai sekarang. Apa ibu punya ekspektasi tinggi terhadap calon kakak ipar? Mana mungkin aku punya tuntutan apa-apa padanya? Dia itu yang paling keras kepala. Kalau sudah memutuskan sesuatu, tidak bisa diganggu-gugat. Dia sendiri yang terlalu suka bersenang-senang. Kalau saja dia mau membawa pulang seorang perempuan, aku pasti tidak akan berkata apa-apa. Oh ya Yi, grup baik kali ya. Kontrak 50 juta yang sebelumnya mau diberikan ke keluarga Song. Kapan bisa ditandatangani grup Song? Sedang agak kekurangan dana akhir-akhir ini. Kontraknya ternyata belum ditandatangani. Kalau begitu identitasku, bukankah itu akan terbongkar? Tidak. Aku harus tenang. Bu, jangan panik. Prosedurnya butuh waktu. Nanti aku akan telepon asisten Lin. Tanyakan padanya ada apa. Wah, Kak, bukankah kamu datang hari ini untuk menunggu Song Shuse? Kenapa berpakaian sederhana seperti ini? Setiap hari harus ada kesegaran baru, agar pria tetap penasaran. Memang kamu, tapi... Kenapa kamu datang ke toko buku untuk menunggunya? Seperti Song Shuse yang playboy itu, wanita yang dikenalnya di bar hanya akan main-main.
sedangkan mitra yang setara dan bisa membantu karirnya, baru bisa memikat hatinya. Halo, satu kopi. Maaf, Kebetulan sekali, bertemu lagi. Tak kusangka, kamu juga punya sisi yang cerdas dan lembut. Kenapa? Kamu juga tertarik dengan keuangan? Keuangan sebenarnya menarik, bukan? Memang. Bagaimana kalau kita ke sana, bahas lebih dalam? suatu kehormatan. Silakan. Song Shuze, selamat datang. Perlahan-lahan terperangkap dalam... Maaf, Tuan, di mana Anda bekerja sekarang? Grup Song, pernahkah Anda mendengarnya? Tentu saja, sepertinya Grup Song saat ini sedang menghadapi masalah keuangan yang rumit. Sebenarnya menurut saya, Grup Song tidak perlu hanya berharap pada kontrak besar dari grup A itu. Apa maksudnya? Penumpukan persediaan adalah faktor penting yang menyebabkan masalah Grup Song saat ini. Saya dengar ada seorang investor asing, Pete, yang baru-baru ini sedang membeli produk medis dalam jumlah besar. Jadi saya pikir, jika Grup Song bisa mewujudkan transaksi ini, bisa menyelesaikan persediaan yang menumpuk dan juga mendapat untung kecil. Bukankah itu sekaligus mencapai dua tujuan? Benar. Kenapa saya tidak memikirkannya? Saya malu. Saya terlalu lancang. Tapi pengetahuan Nona Bai sungguh luar biasa. Terlalu berlebihan. Sudah larut. Sampai jumpa lain waktu. Tolong, bisakah tinggalkan kontak? Kalau kita cuma orang asing yang kebetulan bertemu, tidak perlu lagi berhubungan. Tapi kalau kita bisa bertemu untuk ketiga kalinya, saat itu, aku pasti akan beritahu Tuan. Oh ya, nama Inggrisku adalah Sherry Bai. Sherry Bai. Nama yang sangat indah. Namaku Song Shuze, dari grup Song. Song Shuze. Dasi yang kamu pakai hari ini sangat kusukai. Masih belum bisa memenangkannya. Tidak, wanita ini pasti akan jadi milikku. Halo, Direktur Song. Asisten Wang, segera cari seorang wanita untukku. Song Shuze, sekarang sudah mulai tertarik. Kalau begitu selanjutnya harus segera jatuh. Dan pertemuan ketiga. Justru sebaliknya, kali ini, aku tidak akan membiarkannya menemuiku dengan mudah. Lagi pula, perasaan rindu seperti ini butuh waktu dan ruang untuk benar-benar berkembang. L Street. Tolong, Direktur Song. Direktur Song. Direktur Song. Sudah 3 minggu aku menyuruhmu mencari Nona Bai. Masih belum ada kemajuan? Maaf, keberadaan dan identitas Nona Bai sangat misterius. Bodoh, tingkatkan tenaga dan dana. Harus cari dia. Baik. Song Shuze. Dasi yang kamu pakai hari ini, aku sangat suka. Sherba, jika aku tidak bisa menemukanmu lagi. Aku hampir jadi gila. Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Setelah persiapan yang lama, saatnya menarik jaring. Setelah pulang kerja, dia sering bersantai di tepi danau ini. Aku akan menunggunya di sini. Nona Bai, Tuan Song, ternyata kita bertemu lagi. Nona Bai, kemana saja kamu selama ini? Aku sedang dinas luar kota. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Maaf Nona Bai, maafkan aku. Aku sudah tidak bisa mengendalikan diri. Sebenarnya, Tuan Song, aku juga sering memikirkanmu. Nona Bai, baru ketiga kalinya bertemu sudah melakukan ini. Sungguh sangat mendadak. Tapi, aku benar-benar takut kehilanganmu lagi. Mari kita bertunangan. Tidak. Kenapa?
Aku tahu. Ini karena kau merasa tak percaya diri karena lamaran dari pria hebat sepertiku. Benar kan? Kalau bukan itu, apa karena? Kau merasa latar belakang keluarga kita berbeda jauh. Dan kau merasa rendah diri. Bukan itu, Song Shuse. Jika kau ingin tahu, alasan sebenarnya di balik ini, tanyakan saja pada ibumu. Ibuku? Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Katakan saja pada ibumu, namaku Bai Suiwei. Maka semuanya akan jelas. Tuan Song, tadinya kukira kau adalah jodohku, tetapi ibumu. Sudahlah, kita memang tidak ditakdirkan bersama. Hah? Nona Bai, meski aku tidak tahu apa yang ibuku lakukan, tetapi aku bisa minta maaf atas namanya. Beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Boleh tidak? Tuan Song, aku juga ingin bersama kamu selamanya. Tapi, sudahlah. Tuan Song, mari kita berpisah di sini. Dari tampilannya, keluarga Song akan berantakan. Kalau begitu, aku tidak keberatan untuk membuat Lu Sumei semakin kesulitan. Begitu rupanya. Aku bilang, di dunia ini, mana mungkin ada wanita yang bisa menolakku? Lamar Song Shuse, semuanya salah ibuku. Dia merusak rencanaku. Semakin tidak bisa didapat, semakin ingin aku rebut. Bahkan ibuku pun tidak bisa menghentikanku. Aku pulang sekarang untuk bertengkar habis-habisan dengannya. Pertunjukan yang seru baru saja dimulai. Wei, bagaimana kabarmu sekarang? Andai saja kamu yang menjadi ketua grup Bai, itu akan lebih baik. Ibu sedang apa ini? Apakah kamu membuat Yi tidak senang? Tidak sama sekali. Kalau begitu beritahu aku, mengapa grup Bai mau membatalkan kontrak dengan keluarga. Membatalkan kontrak? Aku jelas-jelas sudah putus bersih dengan Wei. Meski sudah putus bersih, gadis miskin itu, Bai Suewe, belum tentu akan melepaskan daging gemuk keluarga kami ini. Lagi pula, remah-remah yang jatuh dari selajari keluarga kami sudah cukup untuk menghidupinya seumur hidup. Sepertinya, Bai Suewe tidak tahu apa yang dia lakukan. Perilaku memaksa yang membuat Yi tahu. Memaksa? Aku tidak tahu ada hal ini. Aku tahu, Wei masih belum bisa melupakan aku. Kamu bilang apa? Maksudku, Yi sebagai orang direktur utama sebesar ini, sikapnya terlalu kecil. Kamu tahu apa? Keluarga Song kami terus merugi, bisa bangkit atau tidak. Semua tergantung kontrak ini. Ibu. Diam! Kamu sekarang segera pergi jelaskan pada Yi. Kamu mengerti tidak? Mengerti, Ibu? Berbelit-belit? Apa yang sebenarnya terjadi? Yi, ibuku bilang kamu membatalkan kontrak 50 juta dengan keluarga Song. Apa? Dibatalkan? Jadi aku ingin tanya apakah ada yang salah yang kulakukan sampai membuatmu tidak senang? Bagaimana bisa dibatalkan? Apa? Kamu tidak tahu? Apakah kamu bukan direktur Bai? Maksud saya, bagaimana mungkin ini kesalahanmu? Apakah identitasku akan terbongkar hari ini? Hah? Kakak sudah pulang. Kakak, bukankah kamu selalu tidak pernah mabuk? Ada apa hari ini? Hari ini aku melamar Wei. Tapi dia menolakku. Di dunia ini, hanya Song Shuze yang menolak orang lain. Aku tidak akan menyerah. Wei, orang yang dicintainya juga Wei. Hanya namanya mirip. Aku terlalu banyak berpikir. Lalu, apa dia bilang kenapa menolak? Katakan pada ibumu, namaku Bai Suiwei.
maka semuanya akan jelas. Karena ibu. Ibu, aku ingin bertanya Tunggu. Aku ada urusan mendesak. Yi, kamu tiba-tiba membatalkan kontak. Apakah karena sudah? Bu, sebelumnya aku ada kesalahpahaman dengan Suda. Sekarang sudah jelas. Aku akan menanganinya. Aku punya sepupu, bekerja di perusahaan baik, cari kesempatan. Tanyakan informasi dalaman darinya. Baguslah, kedepannya jangan lagi bercanda. Dengan ibu seperti ini, hal ini menyangkut nasib keluarga Song kita. Tidak bisa main-main. Tenang saja. Sudah, kamu harus menjaga dengan baik. Nama baikmu sendiri, jangan sampai wanita itu mencarimu untuk kembali bersama. Mengerti. Bu, malam ini aku melamar seorang wanita. Benarkah? Shuse? Selama bertahun-tahun ini, kamu pacaran dengan banyak gadis. Akhirnya ada satu yang membuatmu ingin menikah. Bagus-bagus, cepat menikah. Dan punya anak, ibu mendukungmu. Tapi dia menolak lamaranku karena ibu, Bu. Apakah ibu pernah menyinggung perasaan seseorang? Ibumu ini selalu bersikap baik pada orang. Tidak pernah menyinggung siapapun. Kalaupun ada, hanya beberapa orang kecil yang tidak sebanding. Tapi kenapa dia? Sudahlah, tenang saja. Kamu punya rencana menikah. Ibu lebih senang dari siapapun. Beritahu ibu, siapa dia. Suatu hari nanti ibu akan menemuinya. Akan membantumu melakukan pendekatan dengan baik. Ada fotonya di ponsel saya. Namanya Bai Shuiwei. Bai Shuiwei. Apa reaksi kalian ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Wewe malah menggoda kakakku. Jangan-jangan dia masih punya perasaan padaku. Celaka. Bai Shuiwei ini memangnya apa bagusnya dia? Kamu, tidak bisakah kamu mencari wanita lain? Silai, Bai Shuiwei, aku tidak akan menikahi siapapun. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, maka seumur hidupku, aku lebih baik tetap jomblo. Song Shuze, beraninya kamu. Apa yang tidak berani? Aku Song Shuze harus selalu menepati kata-kataku. Ibu, jangan sampai kesehatanmu terganggu. Kah, janganlah membantah ibu. Bai Shuiwei, dia tidak cocok untukmu. Tadi sangka wanita Bai Shuiwei ini hanya ingin mengincar harta keluarga Song. Bisa-bisanya dia begitu tak tahu malu menggoda kedua anakku secara bergantian. Tidak heran dia menolak lamaranku, ternyata dia adalah mantan istri adikmu yang kamu usir dulu. Benar, kalian berdua bersaudara secara bergantian ingin menikahi wanita yang sama. Kalau ini tersebar, sini adalah aib keluarga. Shuze, cepatlah putuskan hubungan dengan dia. Ibu, aku beritahu, aku tidak seperti Song Sudah, si pengecut ini. Wanita yang kupilih tidak akan bisa diusir oleh siapapun. Kamu dan Sudah tidak mau Bai Shuiwei. Aku yang mau. Ibu. Pak Bai, putra sulung keluarga Song sudah terbuka kepada ibunya. Sekarang seluruh keluarga sedang ribut. Sangat disayangkan tidak bisa hadir untuk menikmati pemandangan itu. Ekspresi keempat orang luar biasa ini. Pak Bai, apa rencana Anda selanjutnya? Siapkan surat kuasa hukum untukku. Kirimkan ke Lusumei. Sudah waktunya. Memberikan kejutan kecil lagi untuk keluarga Song. Baik. Obat. Wah, grup Bai mengirim email padaku? Yi? Pasti kamu yang menyuruh, kan? Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi ini bagus juga. Identitasku tidak akan terbongkar ya. Shuze, lihatlah Yi. Seperti inilah yang pantas menjadi menantu keluarga Song. Bai Shuiwei itu siapa? Ibu, tidak sia-sia menyayangimu. Bertemu dengan ibu mertua yang baik seperti Anda. Aku juga senang. Ibu, cepat buka emailnya dan lihat. Masih perlu dilihat? Pasti itu tentang pemulihan. Kontrak antara kedua keluarga, kan Yi? Anda lihat sendiri saja. Hah? Surat kuasa hukum. Setelah diselidiki, Nona Bai tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan kami berdua Dewan kami. Sama sekali bukan karyawan atau perwakilan perusahaan kami. Kamu bukan ketua Bai. Ketua grup Bai? Ternyata bukan Bai Yi. Kalau begitu aku... Tanda tangani perjanjian pernikahan ini. Kamu akan menjadi menantu keluarga Song kami. Aku ternyata dibodohi oleh wanita ini. Mbah,
Berani-beraninya menipuku. Email dari grup Bai. Sudah dikirimkan? Apalagi yang mau kamu bantah? Ibu, maafkan aku. Kakak sudah. Aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Jadi aku... Ibu, bagaimanapun juga, ketua Bai yang asli juga tidak akan menjadi menantumu. Aku pasti lebih baik daripada Bai Shuwei itu, kan? Seakan ibu mengizinkanku tinggal di keluarga Song. Aku pasti akan berbuat baik. Kamu? Pergi kau. Bai Yiyi sudah diusir oleh mama. Aku harus segera memenangkan kembali Bai Shuwei. Aku sangat mengerti dia. Alasan dia berusaha keras menggoda kakakku adalah untuk membuatku cemburu. Aku yakin 100% dia akan berubah pikiran. Wei, ini bunga yang kamu suka. Untukmu. Yusin yang begitu bahagia. Dia pasti sudah memaafkanku. Wei, aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Aku bersedia memulai lagi denganmu. Kamu, siapa? Wei, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kamu begitu dingin? Kita pernah memasak bersama. Kamu memujiku sebagai koki bintang Michelin. Kita pernah mempersiapkan pesta pertunangan bersama. Aku menggandeng tanganmu naik ke panggung. Semua ini kamu lupa? Lupa. Sejak aku melangkah keluar dari pintu pesta pertunangan itu, aku telah terlahir kembali. Wei, jangan marah-marah denganku. Mamaku juga meminta kembali mas kawin. Sudah mengusir Bai Yiyi. Mamaku sekarang bersedia menerimamu. Dan akan memberimu lebih banyak mas kawin. Mari kita perbaikan seperti semula. Sungguh. Sungguh. Bohong. Song sudah, kau memang tidak berubah sama sekali. Masih saja mulutmu penuh dengan mama, kukatakan padamu. Harta keluarga Songmu itu. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Wei, bagaimana dengan perasaan kita selama bertahun-tahun ini? Apakah kau bisa begitu saja melepaskannya? Song sudah, kau bahkan tidak mau melawan sedikit pun untukku. Sekarang, apa hakmu berdiri di hadapanku? Mengatakan semua ini? Wei, aku salah. Maaf, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Baiklah. Song Sudang, kukatakan padamu, jangan berkhayal lagi. Kita sudah selesai. Ibu, tapi aku dan Swewe dia. Ibu apa ibu? Song sudah. Hari ini kau harus menikahi Yiyi. Kalau tidak, harta keluarga Song jangan harap kau dapat sepeser pun. Susi, kalau tidak peduli nyawamu, sudah. Jangan bawa aku ikut. Wei, meskipun aku dimanfaatkan olehmu, tapi sebagai pion ini, aku menerimanya dengan rela. Aku juga tidak peduli hubunganmu dengan adikku dulu. Sepanjang hidupku, aku hanya menginginkanmu seorang wanita. Aku akan selalu memberimu kebahagiaan. Tuan Song, sumpah setiamu yang kau katakan ini. Tidakkah kau merasa sangat ironis? Apa maksudmu? Yunyun, keluarlah. Xiayun, bagaimana bisa kau? Song Shuze, perasaan ditolak pasti tidak enak ya. Tuan Song, dulu kamu juga pernah berjanji setia pada Yunyun. Tapi bagaimana hasilnya? Saat aku berulang tahun, kamu malah dibar. Mesra-mesraan dengan wanita lain. Saat dia hamil, kamu malah bilang padanya, hanya main-main saja. Kamu bahkan menyuruhnya aborsi. Saat aku keguguran kehilangan banyak darah dan mati di atas meja operasi, kamu tidak muncul sekalipun. Apa kamu sedang mencari mangsa baru? Diam kau. Wei, bukan begitu. Aku sekarang sudah berubah. Mengapa aku harus percaya padamu? Setelah bertemu denganmu, aku sudah berubah total. Kamu harus percaya padaku. Kali tidak setia, 100 kali tidak terpakai. Apalagi kamu yang 100 kali tidak setia, Playboy. Aku beritahu kamu, mereka yang mengkhianati ketulusan, pada akhirnya akan dikhianati. Pergi. Jangan pergi! Ketua Dewan, laporan investigasi sudah keluar. Bagaimana? Ketua Dewan Grup Bai sebenarnya adalah Bai Shuwei. Apa? Ketua grup Bai ternyata adalah Bai Shuwei. Kalau begitu, aku...
Bai Shuwei, aku beritahu kamu, baik anakku, maupun mas kawin 5 juta yuan ini, kamu tidak layak. Aku ternyata mengusir ketua asli grup Bai hanya demi seorang penipu. Tidak heran, grup Bai tiba-tiba memberikan kontrak 50 juta yuan, lalu seketika dibatalkan tanpa alasan. Selain itu, karena pengaruh Bai, saat ini sudah ada 5 mitra kerja membatalkan kerjasama dengan Song, grup Song. Segera Kak, bangkrut. Sudah, kamu kemana? Aku mencari Wewe. Benarkah? Kamu mencarinya untuk rujuk? Ya, aku memang mencarinya untuk rujuk. Itu bagus sekali. Aku sudah tahu. Bye. Shuewe pasti akan kembali. Kapan dia kembali? Aduh, leluhur melindungi. Bai Shuewe itu adalah menantu perempuan yang ditakdirkan untuk keluarga kita. Aku memang mencarinya untuk rujuk. Tapi apa? dia bilang apa? Dia bilang kita sudah tidak mungkin lagi. Apa? Bagaimana mungkin? Bukannya kalian dulu baik-baik saja? Kenapa dia bisa menolakmu, ha? Aku tahu. Dia pasti masih menyalahkanku. Bu, ini pertama kalinya aku ngomong seperti ini pada ibu. Aku tidak ingin menikah dengan orang lain. Aku hanya mau Wewe, Bu. Ibu bicara dengan Wewe, ya? Kamu berlutut untuk apa? Cepat bangun, ayo. Shuze, cepat nasihati adikmu. Bu, seumur hidupku ini, aku hanya mau Bai Shuwei seorang. Yang lain tidak aku mau. Kalau ibu tidak bisa mendapatkan maafnya, aku akan membujang seumur hidup. Baik, ibu setuju. Hari ini ibu akan mengorbankan muka tua ini untuk memohon pada Bai Shuewe. Direktur Bai, Lusume ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia menunggu. Baik. Direktur Bai sedang sibuk. Silakan Anda tunggu sebentar di sini. Tidak apa-apa, asalkan dia mau bertemu denganku. Hari ini, yang penting bikin dia senang dulu. Nanti setelah aku jadi mertuanya, ambil semua hartanya, lalu balas semua perlakuan buruk ini, berlipat ganda padanya. Hah? Iya. Sudah hampir 1 jam. Kok belum selesai juga? Halo, permisi. Bagaimana? Masih harus menunggu berapa lama lagi? Maaf, Direktur Bai sedang rapat. Mohon bersabar dan tunggu sebentar lagi. Karena dulu kau tak tahu diri, jadi tunggulah pelan-pelan saja. Apa maksud Bai Shuewe? Apakah dia sungguh-sungguh ingin menghargai aku sebagai mertuanya? Nona Lu, silakan ikut saya. Sudah tahu, dia pasti mau menemuiku. Kedua putraku itu kan pria terbaik yang sulit dicari. Nanti, asalkan aku minta maaf, dia pasti akan membawa kontrak ribuan meter persegi dan bergegas ingin menikah ke sini. Ibu Lu, ada apa? Wei, jangan begitu kaku dengan tante. Aku datang untuk minta maaf kepadamu. Kejadian sebelumnya adalah kesalahan tante. Jangan marah lagi. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Kamulah yang akan menjadi nyonya rumah masa depan keluarga Song kami. Oh ya? Ini adalah gelang Gyo pusaka keluarga Song kami. Mulai sekarang, ini akan diwariskan ke tanganmu. Selain itu, aku juga sudah menyiapkan mas kawin senilai puluhan juta. Tante kali ini berjanji padamu. Pasti tidak akan ada orang yang merebut milikmu lagi. Ternyata, hanya perlu beberapa kata. Sedikit iming-iming sudah cukup untuk menaklukkan wanita ini. Maaf, gelang apa? Mas kawin puluhan juta. Aku tidak tertarik. Swewe, tante sudah minta maaf kepadamu. Apakah kamu masih marah pada tante? Keluarga Song, kami memiliki 2 putra. Putra sulung pintar dan cakap. Putra bungsu jujur dan penurut. Mereka berdua menyukaimu. Di antara mereka berdua, pilihlah salah satu
dan menikahlah ke sini. Baik, Bai Shuewe, aku beritahu kamu. Baik putraku maupun mas kawin 5 juta ini. Oh, kamu tidak pantas. Semuanya adalah milik Yiyi. Ibu Lu, kedua putramu yang hebat itu begitu luar biasa. Aku tidak pantas untuk mereka. Dulu Anda sendiri yang menghentikan pesta pertunangan. Berkata aku tidak pantas masuk ke keluarga Song Anda. Itu adalah hal paling benar yang pernah Anda lakukan. Aku bersyukur kepada Anda. Bagaimana bisa Anda menyesal? Shue, aku salah dalam hal yang dulu. Kamu sudah marah. Kamu sudah berulah. Jangan terus-terusan memendamnya terhadapku. Aku yakin, jika aku bukan ketua grup Bai, tidak peduli betapa kedua putramu menyukaiku, aku tidak akan meminta maaf padaku hari ini. Benar bukan? Tidak, bukan begitu. Aku juga bukan orang yang materialistis. Waktu itu aku tertipu oleh penipu bayi itu. Baru kemudian sadar, Shue Wei, kitalah menantu yang terbaik. Akhirnya aku tahu, kedua putramu yang hebat itu, satu pembual, satu pelin-pelan. Meniru siapa? Sudah larut, asisten Lin, antarkan tamu. Terpengaruh oleh Bai Group, saat ini sudah ada 5 mitra yang membatalkan kerjasama dengan Song Group. Song Group sebentar lagi akan bangkrut. Ibu, ini pertama kalinya aku memohon seperti ini. Aku tidak ingin menikah dengan orang lain. Aku hanya mau Wei Wei. Ibu, jika ibu tidak bisa mendapatkan maafnya, aku akan membujang seumur hidup. Tidak, Shue Wei, kau harus memaafkanku hari ini. Lihat, Tante sudah bersujud di hadapanmu. Dulu, kamu sendiri yang membuatku melihat semuanya dengan jelas. Sekarang, aku tidak mungkin mengulangi kesalahan yang sama. Asisten, bantu Nyonya Lu keluar. Semuanya sudah berakhir. Ibu, kamu sudah bangun, Ibu? Apa kata Shue Wei? Anakku, ini salah ibu yang tidak berguna. Shue Wei tidak memaafkan ibu. Ibu yang telah mengecewakanmu mengusir pergi. Menantu perempuan yang begitu baik, Bai Shue Wei. Aku beritahu kamu. Baik anakku, maupun mahar 5 juta ini. Kamu tidak layak. Ini karma! Semua adalah karma! Ana, bukankah kamu pernah berpacaran dengan puluhan gadis? Banyak juga wanita yang pernah menggugurkan kandungan karena kamu. Cari satu dari mereka dan nikahilah ya. Tidak, aku sudah bosan dengan sandiwara. Mulai sekarang, aku tidak akan menyentuh wanita manapun lagi. Tidak boleh, nah. Kamu adalah pewaris keluarga Song. Harus melanjutkan keturunan keluarga Song. Kamu tahu aku, keputusan yang aku buat tidak akan pernah berubah. Ya Tuhan, dosa apa yang telah kulakukan? Oh ya, aku masih punya Shuda. Shuda paling patuh padaku. Shuda, kamu mau pergi? Jalan-jalan Mama Svenat? Bagus juga. Tunggu kau kembali. Tentu keluarga Song kami. Bangkitkan kembali usaha keluarga. Tidak, aku tidak akan kembali lagi. Apa yang kamu bicarakan ini? Jangan bersikap kekanak-kanakan. Tanpa Bai Shue Wei, ibu akan carikan kamu menantu yang lebih baik. Tidak, Bu. Sebelumnya aku terlalu menurut pada ibu. Hingga menjadi seperti sekarang ini. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi membiarkan ibu mengaturku. Tanda tangani ini. Kamu ngapain? Demi seorang Bai Shue Wei, mau putus hubungan dengan ibu. Ibu selama bertahun-tahun ini, ibu selalu menunjukkan hasrat mengendalikan pada saya. Saya sudah benar-benar muak. Song Shuda, tanpa saya dan keluarga Song, kamu bukan siapa-siapa. Anakku, ibu tahu, kamu adalah anak baik, ibu. Mendekatlah ke ibu, ha? Ibu, apapun keputusan ibu untuk menandatanganinya, ini adalah terakhir kalinya saya memanggil ibu. Jaga diri baik-baik. Song Shuda, kalau kamu berani pergi, jangan pernah kembali lagi. Harta keluarga Song tidak akan kuberikan sepeser pun padamu. Rose, keluarga Song masih punya kamu. Ibu, saya ingin menjadi biksu. Hah? Konon katanya, orang di dalam sana dulunya adalah putra mahkota keluarga kaya raya. Sudah bergaul dengan banyak wanita.
Entah kenapa, dia lagi sini untuk apa? Wah, pasti dia mengalami tekanan yang sangat besar. Yunyun, sudah waktunya pulang. Baik. Maaf. Tolong jangan melaporkan saya. Kak, bukankah itu Song Shuda? Apa yang terjadi padanya sekarang? Semuanya sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Kak, berita mengatakan kamu menjadi orang terkaya termuda dalam sejarah kota ini. Apa yang mengejutkan dari hal itu? Kakak masih punya lebih banyak impian yang harus diwujudkan. Ayo pergi.